Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sudah masuk semua? Sudah istirahatnya? Ya, silakan lihat temannya. Tengok kiri, tengok kanan. Takutnya masih ada yang di luar. Udah hadir semuanya? Coba dulu dari mulai absen 1. Saya. Ya, hadir. Absen 2. Saya. 3. Saya. 4. 5. 6. 7. Ya. Yuk. 7 itunya. 8 nanti ya. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Oke, jadi udah ada semua ya? Istirahatnya sudah? Oke. Sudah jajan? Sudah cuci muka? Kelihatan biar fresh ya. Setelah istirahat cuci muka dulu. Jajan apa tadi coba? Jajan apa? Oke. Ya, boleh kalian jajan, boleh kalian makan di saat istirahat. Dan saat belajar boleh kalian minum ya. Tapi jangan makan. Itu pun kalau harus kalian istirahat dulu. Dan untuk kalau bisa kalian dari rumah bawa makanan ya. Jadi kita jangan jajan sembarangan ya, apalagi misalkan makanannya tidak tertutup ya. Kalian harus bawa makanan dari rumah supaya makanan kalian terjaga, badan kalian tetap sehat. Kalau badan sehat berarti kalian akan tetap untuk belajar ya. Karena kalau kalian sakit, kan kalian rugi ya belajarnya, jadi berhenti dulu selama kalian sakit ya, paham ya? Oke, siap semangat belajar di jam terakhir ya, matematika. Siap semangat belajar? Siap. Oke, berikan dulu tepuk semangat. Ada yang ngantuk? Tidak. Ya, kalau ada yang ngantuk silakan kalian untuk cuci muka dulu ya. Untuk matematika kita belajar sekarang matematika ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Penjumlahan ya dan pengurangan. Nah, sekarang kita belajar tentang perkalian dan pembagian ya. Apa yang disebut dengan perkalian? Ya, coba ada yang sudah tahu perkalian itu apa? Perkalian. Nah, perkalian itu apa? Penjumlahan berulang-ulang. Contoh, ada misalkan Bapak, ini kan, Bapak bentar ya. Ini ada permen ya. Permen. Nah, ini ada permen ya. Ini permen 1 bungkus ya. Nah, jumlahnya 12 ya. 12. Kalau Bapak kalau sama kalian dibagikan kepada 3 orang anak, dapat berapa per anaknya? Itu 3 itu 12 bagi 3 ya 3 ya. Berarti dapat 4 itu di pembagian. Kalau di perkalian ini Bapak misalkan membawa 3 kantong permen ya. 1 kantong permen berisi 5 permen, berarti 5 dikali ya, 3 kantong permen ya, 1 kantong permen berisi 5, berarti 3 dikali 5
Ada yang tahu? Coba 3 kali 5 berapa? Oh, siapa? 15, sudah? 15 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Kenapa 15? Ya. Kita bahas dulu bentar ya. Materi apa sekarang? Perkalian dan pembagian. Barusan permen dapat berapa kantong? Kata Bapak, 3 kantong. Satu kantongnya berisi 5 permen, berarti 3 dikali 3 kali 5 ya. Hasilnya berapa? 3 kali 5 sama dengan 15, atau 3 kantong permen, satu kantong berisi 5 permen. Jumlah permen semuanya menjadi 15. Kenapa 15? Ya, kenapa 15? Karena 3 kali 5 adalah 3. Karena apa, coba ada yang tahu alasannya kenapa 15? Karena perkalian ini atau perkalian itu adalah penjumlahan berulang-ulang. Kalau tadi 3 kali 5 berarti 5-nya ada berapa? Yang harus ditambahkan? Ada 3 ya, ada 3. Berarti 5 tambah 5 tambah 5. Nah, coba itu 5 ditambah 5 10 ditambah 5 15. Nah, itu ya. Satu lagi. Sekarang misalkan kalian mempunyai 3 kantong kue ya. 3 kantong kue. Nah, satu kantong kue berisi 2 kue. Coba berapa jumlah semuanya? 6 ya. Kenapa 6? Karena 3 dikali berapa? 3 dikali 2 jadi 6. Itu ya hasilnya. Nah, ini konsepnya ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? 6. Itu ya. Ini konsep perkalian namanya ya. Konsep perkalian. Sekarang ini perkalian sudah paham kan? Ya, sudah paham. Sekarang kita ke pembagiannya ya. Ini baru perkalian. Ya, yang ini berarti coba ke pembagian. Ada yang tahukah tentang konsep pembagian? Mungkin sudah pernah mendengar dibagi ya? Sudah pernah dengar dibagi. Nah, seperti tadi Bapak bilang, jika Bapak mempunyai 1 kantong permen ya, ini kan permen ya, nanti Bapak dikasih sama kalian, mau nggak? Mau. 1 kantong permen berisi 15 biji ya, 15 biji. Ketika dibagikan kepada 3 orang, berapakah masing-masing kebagian permen? Ya, 5 dibagi kat 3 jalmi kain sabaraha biji. Nah, 5 kali 3 berarti kain 5 ya. Kita dapat 5 biji permen ya. Berarti 15 besar
bagi 3 dapat berapa? 5. Dapat 5. Kenapa 5? Ya karena pembagian lawan dari perkalian. Ya. Kalau 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, berarti 15 dibagi 5 dapat berapa? 5. Ya. Kalau 15 dibagi 3 dapat 5. Ya kan? Nah, kalau 15 dibagi 5 dapat berapa? 3. Ya. Jadi isinya 3. Kenapa? Karena perkalian ini lawan dari pembagian. Ya. 15 bagi 3 dapat 5. Ya kan? Kalau 15 bagi 5 dapat 3. Jadi isinya 3 kali 5 sama dengan 5. Nah, ini ya. Ini. Ya, jadi gak usah bingung kalian ya. Nah, satu lagi, misalkan 12 dibagi 4. Nih ya. 12 dibagi 4 nih. Coba berapa? 12 dibagi 4 berapa? Ayo. 3. Dapat 3. 3. Ya, kenapa 3? Karena 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4. Ya. Paham? Nah, kita kalikan 4 kali 3 sama dengan berapa? 12. Makanya 12 bagi 4 dapat 3. Yang ini hasilnya. Ya. Yang 12 bagi 3 dapat 4. Berarti yang ini hasilnya. Ya, terus ada bayangan? Atau perlu contoh satu lagi? Satu lagi kita buat contoh ya. Misalnya 4 kali atau 3 kali berapa? Mau 3 kali berapa? Untuk contoh satu lagi. Ya? Mau 3 kali berapa? 3 kali berapa? Kan sudah. 3 kali? Kan sudah. 3 kali 6 aja ya. Nah. 3 kali 6 berapa? 6 betul ya? Yo, 3 kali 6 berapa? 18. 3 kali 6 18. Kita dibalik. Ya, perhatikan teman. Ini kan perkalian ya. Kita ke pembagian. Coba 18 dibagi 3 berapa? Bagi bukan kali ya. 18 bagi 3 berapa? Berapa? 18 bagi 3. Kan sebapak tadi kemana? Lawan perkalian adalah pembagian. Karena bagi itu lawan dari kali. Kalau 18 dibagi 3 hasilnya 6. Ya. Kalau 18 dibagi 6 hasilnya 3. Ya ini. Yang dua ini hasilnya. Ya. Katos? Paham? Oke. Terima kasih kalau kalian sudah paham ya. Kemudian ya. Coba sampai di sini ada yang bertanya dulu sekolah, silakan. Ada yang bertanya enggak? Tidak. Kalau tidak, coba kalian dibuat 3 kelompok ya. Nah, buat 3 kelompok. Udah kan? Ya, ini kelompok 1. Berapa orang semuanya kelompok 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2.
5 ya. Kelompok 1 ya. Coba hitung tangan kalian satu kelompok ada berapa? 20. Kelompok satu dulu. Satu orang tangannya berapa? 10. Bukan jari tangan, tapi tangan. 2. Oke, 2. Kalian ada berapa orang? 6. Satu kelompok ada 6. Nah, berarti kalau dirumuskan ke perkalian jadi bagaimana? Satu orang dua tangan. Oke. Kemudian satu kelompok ada 6 orang. Coba kalian kalikan, berarti 2 kali berapa? 2 kali 6. 2 kali 6. Anu 2 ada naon? Tangan. Ya. Tangan. Anu 6 naon? Orang. Ya. Tuh. Kelompok 1 ada berapa tangan? 2. Kelompok 1 ada berapa tangan? 12. Ada 12. Kenapa 12? Karena satu orang dua tangan, satu kelompok 6 orang, berarti 2 dikali berapa? 6, hasilnya 12. Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ada berapa orang kelompok 2? 6 sama ya. Tangannya ada berapa? 2. Coba kalau kelompok 2 ditambah dengan kaki. Ya. Tangan ada 2, kemudian kaki 2. Berarti satu orang itu jadi berapa? 4. Sedangkan satu kelompok ada 6 orang, berarti 6 kali 4. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 6 dikali 4 ada. 20. Yang 4 itu apa? Kaki dan tangan. Yang 6 itu apa? Orang. Ya, orang. Jadi 6 kali 4, hasilnya 24. Jadi untuk kelompok 2 kaki dan tangan ada 24. Kenapa 24? Karena satu kelompok ada 6 orang dan satu orang ada 2 tangan dan 2 kaki. Jadi 4 kaki dan tangan. Ya, paham ya? Oke. Kelompok 3 ganti jangan tangan dengan kaki, maunya apa? Yuk. Telinga aja ya. Oke. Sepakat telinga kelompok 3 ya. Pakai telinga ya, bukan pakai tangan, bukan pakai kaki ya. Kelompok 3. Berapa orang? 5. Telinganya ada berapa? 2. Masa 10 lah. 10 lah. 5 orang, telinganya berapa? 10, karena satu orang itu telinganya ada kanan dan kiri. Ya, kayak depan belakangnya kayaknya. Siurnya, kayak telinga depan belakang gitu. Kanan dan kiri ya, telinganya ada 2. Kenapa jadi 10? Karena 5 dikali 2. Jadi 10 telinga. Ya, Master. Cincang apa telinga? Ya, ayah. Coba telinga. Nah, ayah 2 nana. Ayah, satu kelas ini berapa orang yang berhitung? Ada berapa? 17 orang. Coba hitung telinganya berapa? Berarti 17 kali 2. Jadi jumlahnya berapa? 17 kali itu berapa? 33. Oke. Paham? Ada yang mau paham silakan, yang mau bertanya boleh ya. Boleh yang mau bertanya silakan.
Sudah. Oke, sekarang kita berusaha perkalian masuk ke pembagian ya. Ke pembagian. Silakan kalian ada yang bisa nggak nih ya membagikan dari kelompok masing-masing, coba ya. Kan kalian punya punya kelompok nih ya. Nah, Bapak akan kasih permen ya. Satu kelompok Bapak akan kasih permen ya. Berapa coba? Yuk. Hah? Berapa? Berapa? Dua. Nih, Bapak ini kasih permen satu untuk kelompok satu. Bapak kasih ini, jangan dulu dimakan ya. Nah, awas kalau bukan dituang. Kalau kelompok dua salah aja. Empat ya. Nah, kelompok dua empat ya. Kelompok tiga. Udah, empat aja. Ya, empat. Ini kan enam. Nah, Bapak ambil satu. Nah, kasihkan ke dia, ya. Nah, ambil aja satu, kasihkan ke dia. Nah, coba Bapak mau tanya, kelompok satu permennya berapa? 5. Kelompok dua permennya berapa? 5. Kelompok tiga permennya berapa? 5. Nah, Bapak mau tanya, berarti tadi dalam kantong plastik ini jumlah permen semuanya berapa? 15. Berapa? 15. Kenapa 15? Kenapa? Karena ketika dibagikan kepada 3 kelompok dapat 5 permen. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Oke, pahamnya 12 ya. Nah, silakan kalian bagikan permen tersebut ya. Ini kan 5 ya. Nah, Bapak rek pinjamnya, dek pinjam ka dieu 4. Kan duitnya. Nah, kelompok tilu. Coba kelompok tilu bagikan permen tersebut kepada 3 orang. Dapat berapa? Nih, 1. Yo, bagikan ke tiluan. Yo, ketua kelompoknya siapa? So, ketua kelompoknya bagikan. Dapat berapa? Ya, sok pisah ke. Ini buat si A 1, kemudian buat si B 1, buat si C 1. Dapat berapa? Dapat 3 permen. Berarti semua permen ini ada berapa? Ada 9. Ketika 9 permen dibagikan kepada 3 orang, maka setiap orang mendapatkan berapa? 3 orang permen. Nah, namun Bapak permennya ya. Kurang ke kelompok 2. Nih ya. Namun ke kelompoknya permennya. Nah, ya. So, coba hitung permennya ada berapa? Kelompok 2. Ada berapa? Ayo kerja kelompok bareng. Berapa? Berapa? 13. Yakin, hitung lagi. Nah, coba kalian bagikan kepada 7 orang. Dapat berapa coba? Permen tersebut 14 permen. Jika kalian dibagikan kepada 7 orang, masing-masing dapat berapa? Ayo. Ayo, ambil 2.
Kemudian ambil lagi 2. Ya. Hitung berapa orang dapatnya? 7. Jadi ketika 14 dibagikan kepada 7 orang mendapat berapa? 2 permen ya. Jadi lamun urang gaduh permen 14 dibagikan ke 7-an, berarti satu orang mendapatkan 2 permen. Kantornya oke, temukan kesek ya. Oke, tinggal kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok hiji. Yang sama aja permainan. Dia turun. Sok etan sama aja ada permainan kelompok hiji. 12 permen. Hayang dibagikan ka sabaraha jalmi? 4. Sok pisahkeun. Bagi 4 dapat berapa ya? Berarti ayo 4 tuh. Ya. Dapat berapa? Dapat 3. Jika 12 permen atau bolu atau kue dibagikan kepada 4 orang, satu orangnya mendapat 3 permen atau 3 bolu ya. Paham ya? Oke. Dicerahkan Bapak ya. Tolong kali tolong mungkin ya. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham ya, sekilas silakan kalian lihat ke papan atas ya. Ini tentang apa materi yang kita bahas pada ini ya. Yang pertama ini sekilas materi tentang perkalian dan pembagian ya. Ini Bapak sudah cetak ya untuk kalian yang pelajari, silakan bisa ya, satu kelompok 2 aja silakan untuk pelajari ya. Nah ini 1 orang ya. Silakan. Ya bisa nih samakan sama ya. Seperti dengan yang di atas materinya, silakan kalian bisa sambil melihat sambil tulis. Nah. Ya. Nah, nggak usah ditulis dulu, perhatikan dulu. Lihat aja ke papan atas dulu ya. Itu perkalian dan pembagian. Ada yang disebut dengan konsep dasar ya matematika ini ya. Ini. Nah, ya. Ini apa cenah? Presentasi ini akan membahas konsep dasar. Nah, ini bahasan kita hari ini ya. Itu menjelaskan hubungan di antara kedua dan menunjukkan bagaimana kedua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lanjut. Nah ini ya konsep perkalian tuh. Konsepnya adalah itu ada contoh ya. Sama seperti yang tadi di bawah. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, sama dengan berapa? 8 ya, artinya 4 kali 2 berarti 8. Itu kan paham ya? Oh, 2 berarti 2 nah ditambahkan aya 4. Itu sama dengan 4 kali 2. Hasilnya 8. Oke. Kemudian representasi konkret nyata ya. Untuk memahami perkalian kita bisa menggunakan pada benda nyata, benda gambar ya.
Jika 3 kelompok, tiap kelompok berisi 2 bola. Nah, ini 2 bola kan? Nah, tadi 2 bola. Nah, sekarang tadi kita 2 permen ya. Tiap kelompok 2 permen. Itu perintahnya 2 bola. Karena bola tidak ada, kita ganti dengan permen. Kelompok 3. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Nah, jika ada 3 kelompok, tiap kelompok berisi 2 permen. Total adalah berapa? Total dari 3 kelompok, permen tersebut berapa? Atau bola tersebut ada berapa? Ada 6 ya, karena berarti 3 itu kelompok, yang 2-nya permen atau bola. Jadi 3 dikali 2 sama dengan. Nah, oke, paham ya? Paham? Ketiga, aktivitas kuning. Nah, ini aktivitas kuning. Aktivitas 1 membuat kelompok ya udah kan tadi ya, bisa kalian pahami. Aktivitas 2, siapkan 4 baris, setiap baris 5 kursi siswa. Ya, perlu kan? Kemudian kursi 5 di 20 kan? Ya. Intinya berarti di aktivitas kedua kalian membuat barisan ya. Sudah ya, sudah tadi kan? Itu kan. 5 4 kali 5. Nah, itu ya hasilnya. Setiap baris ada 5 kursi. Ya. Terus siswa menghitung total. Nah, barisannya ada 5, setiap barisnya ada 4. 4 5 itu. Tiap baris ada 5 kursi, ya ada 5 kursi setiap barisnya. Sedangkan barisannya ada 4, berarti 5 kali 4, 5 kursi, 4 barisan. Nah, jadi 5 kali 4, hasilnya berapa? Berapa? 20. Nah, hasilnya ini 4 kali 5. Yang 4 ini barisan, ya. Yang 5-nya kursi. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Oke. Selanjutnya, nah ini perkalian, ya. Bisa dilihat di buku ada. Di sini ada perkalian 3 kali 4. Berapa? 12. Ini berarti jika kita memiliki 3 kelompok dengan masing-masing 4 objek, totalnya adalah 12 objek. Yang tadi itu 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya memiliki 4 bola atau 4 permen. Jadi kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 13, ya 12 ya. Pembagian, yang sudah kan tadi itu 12. Nah, ini 12 bagi 3 sama dengan berapa? 4. Yang tadi kalian praktekkan ya. Itu 12 dibagi 3 dapat 4 gitu kan. 12 bagi 4 dapat 3. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya pembagian ini pembagian lain bisa ya, nanti kalian dikerjakan di HP, di FAPD. Perkalian 4 kali 3 sama dengan bayangkan 4 kelompok. Bayangkan. Kita sudah membayangkan ya di materi ini, di materi ada contoh soal latihan. Jadi bayangkan kalian memiliki 4 kelompok, sedangkan tiap kelompok ada 3 bola seperti tadi lagi. Berarti 4 kali berapa? 4 kali berapa? 3. Coba yang tahu? 4 kali 3, hasilnya berapa? 12. Sudah pasti ya. 12. Ini sama ya. Ini pembagian 12 bagi 4. Nah, kita bayangkan. Bukan dibayangkan lagi kalau kita sudah dipraktekkan kan? Tadi ada 12 bagi 3 ya. Ada 12 bagi 4. Tuh. Lanjut. Ya. Kemudian ini refleksi apa bedanya perkalian dan pembagian. Ayo. Ada yang tahu? Ya. Ini untuk nanti ya. Sudah paham sampai di barusan? Sudah paham sampai di sini? Paham? Oke, kalau sudah paham,
silahkan kalian. Yakin ada yang mau bertanya coba? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, ayo boleh acungkan tangan. Ya. Masih semangat? Sudah paham? Masih siap belajar? Oke, kalau begitu. Kamu juga ada loyot? Cik loyot tuh? Ya. Ayo, supaya tidak loyo, mari kita tepuk fokus. Oke? Semuanya berdiri? Iya. Biar tidak loyo, biar kita tetap fokus. Tepuk fokus. Ya. Cuma? Atau lupa? Oke. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mantap. Oke, siap. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mantap. Oke, ulangi lagi, belum kompak. Semuanya ya. Siap. 1, 2, 3. Melihat, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian siapkan alat tulis. Ya. Alat tulis, kemudian penghapus, takutnya ada yang salah. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Nanti setelah selesai dikumpulkan. Ini ada beberapa soal. Yang pertama tulis kelompok, yang berarti ya ini kelompok 1, ya. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nah, enggak lupa kan? Oke. Kelompok 1 ada berapa orang? 6. Nah, di sini bisa ditambahkan ya, karena di sini hanya 5 orang. Silakan. Ini untuk di atas ada nama kelompok, ya. Kemudian di bawahnya anggota tuliskan nama kelompoknya berarti 1, anggotanya sahawae, ya kan. Terus kelompok 2 sama. Terus kelompok 3. Ya, silakan untuk bekerja sama. Untuk kelompok 1 dan 2 ditambahkan di pinggirnya. Ditulis dia, dikerjakan ini langsung. Silakan kalian bekerja sama. Nah, oke, so. Nanti dikumpulkan satu ya, kerjakan secara berkelompok. Maka kelompok 1 itu sama itu. Nah, saat ini dia sama. Ya, ini 1, 5, 2, 6, 7, 8, 9. Dan yang ke-6 di sini.
Nama anggota itu nama hidup, nama kalian kan? Kalian itu siapa namanya? Oh, tulis di sini. Kelompok satu teh sawe. Nah, untuk yang keenam boleh di sini dibikin nulisnya ya. Nah, berarti ini tulis kelompok satu. Nah, ya kelompok satu ya. Kelompok dua, sawe kelompok dua teh. Nah, berarti ini saha dua, saha tilu, saha empat, saha lima, saha. Teruskan, seratkan. Yang keenam di sini. Kan? Dibalik apa dia? Nah, kok itu menjadi kodi. Kemudian ini soalnya dikerjakan ke bawah. Ya. Ya, kan 3 kantong. 3 kantong kan? Satu kantong berisi 7. 7 jeruk. Berarti 3 kali 7. Itu caranya. Seperti yang tadi Pak sampaikan. Ya.
berapa yang isinya 18? Ayo. Yo. Yo, sudah? 5 menit lagi ya. Nanti boleh dibagikan. Berapa anak? 15 kan? Dibagi berapa? Ya, berarti 15. Berarti 3 kali berapa? Ada 15. Bukan kali, bagi 15 kan berarti 3. Ya. Sudah? Yo. Ayo cepat. Bekerja sama dong. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Oh. Ini kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah. Oke. Sudah belum? Selesaikan dulu ya. Um, 2 menit lagi. Sebagai selesai. Satu soal 2 menit selesai dah. Satu lagi. Semangat, semangat. Tetap semangat. Baru kelompok 3 yang sudah ya. Sudah, oke. Kelompok 2 sudah. Sudah, Bos? Sudah? Ingat kelompok 1. Berapa nomor lagi? Apa? Sudah? Oke.
Oke ya, sudah. Dari kelompok 1, 2, 3 sudah kalian mengerjakan tugas semuanya. Dan alhamdulillah, kita lihat kalian sudah hampir 100% paham ya untuk mengerjakan soal-soal di LKPI ini. Untuk terakhir, ya Bapak tanya dulu kepada kalian. Jadi apa pembelajaran kita pertemuan ini? Perkalian dan pembagian. Ada yang bisa membedakan apa perbedaan perkalian dan pembagian? Yuk. Apa? Perbedaan perkalian dan apa coba? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti pamennya kasih 2. Yo. Apa bedanya perkalian dan pembagian? Ayo. Apa? Apa? Nah, Bapak jelaskan ya. Perkalian adalah perkalian adalah penjumlahan yang berturut-turut. Itu disebut perkalian. Ya. Kalau pembagian, pengurangan yang berturut-turut. Ya, itu bedanya. Jadi apa? Perbedaan perkalian dan pembagian itu apa? Perkalian adalah penjumlahan yang kalau pembagian adalah pengurangan yang berturut-turut sampai dengan habis dibagikan atau habis dikurangi. Paham ya? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih. Oke, pertemuan hari ini untuk pelajaran matematika cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tidak puas agar kalian di rumah tetap semangat belajar. Dan jangan lupa sampai rumah kalian itu harus makan. Ya, dan pagi sebelum pulang sebelum berangkat sekolah harus makan ya. Datang rumah makan, sholat, kemudian bantu orang tua. Awas jangan ada yang sampai larut malam begadang ya. Kalian harus tidur minimal jam berapa? Jam 9 harus sudah tidur. Tapi jangan lupa sholat, ngaji untuk belajar untuk sekolah. Kemudian pagi-pagi siap berangkat sekolah ya. Silakan untuk berkemas. Oke. Ya, awas ada yang ketinggalan. Itu jatuh tuh. Nah, jangan ada sampah ya. Kalau ada sampah diambil nanti dibuang di tempat sampah. Oke. Oke, duduk yang rapi. Silakan berdoa. Ya. Seperti biasa. Sudah? Silakan untuk berdoa. Sebelum pulang baca doa mulai.